Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Sekarang saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan jadwal perencanaan dan evaluasi efektivitas. Nah, menurut saya topik ini sangat penting ya, khususnya dalam manajemen proyek dan operasional organisasi. Mari kita bahas satu persatu. Mari kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu pengertian penyusunan jadwal dan perencanaan. Apa sih pengertian penyusunan jadwal perencanaan? Yaitu penyusunan jadwal perencanaan adalah proses merencanakan dan mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam suatu proyek. Hal ini melibatkan pengaturan urutan tugas, durasi, serta alokasi sumber daya. Terus yang kedua itu adalah tujuan. Apa sih tujuan dari penyusunan jadwal dan perencanaan? Tujuan utamanya yaitu seperti biasa ya, agar proyek tidak ngaret atau proyek tidak harus tepat waktu sesuai dengan rencana. Karena di Indonesia itu kan kebanyakan orangnya ngaret-ngaret. Nah, tujuan penyusunan jadwal perencanaan ini adalah supaya tidak ngaret, tidak ada jam karet. Terus yang kedua, menghindari keterlambatan. Ya sama saja ya, itu menghindari keterlambatan supaya tidak ngaret juga, sama saja. Terus yang ketiga ini menggunakan sumber daya secara efisien agar teratur, agar efisien, agar agar lebih fokus gitu. Terus yang selanjutnya tujuannya adalah untuk memantau kemajuan secara berkala. Terus yang ketiga, langkah-langkah penyusunan jadwal. Terus langkah-langkah utama dalam penyusunan jadwal meliputi menentukan tujuan dan sasaran proyek. Terus mengidentifikasi kegiatan dan tugas yang perlu. Terus menentukan urutan kegiatan menggunakan alat diagram atau yang sering disebut WBS. Terus yang selanjutnya adalah mengestimasi durasi untuk setiap kegiatan. Terus mengalokasi sumber daya, dan masih banyak lagi lah ya. Saya cuma segitu. Terus selanjutnya alat dan teknik penyusunan jadwal. Beberapa alat, sangat banyak ya alatnya yang digunakan dalam penyusunan jadwal. Yang pertama, yang paling penting yaitu diagram Gantt untuk visualisasi waktu. Terus yang selanjutnya adalah CPM untuk menentukan prioritas tugas. Terus yang selanjutnya program evaluasi dan review teknik untuk memperkirakan seberapa lama atau durasi kegiatan dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Terus poin selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pada penyusunan jadwal. Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ketersediaan sumber daya, karena banyak dan sedikitnya sumber daya itu akan sangat mempengaruhi ya. Terus yang selanjutnya adalah ketergantungan antar petugas. Nah, ini sangat harus dihilangkan ya, ketergantungan antar petugas. Terus yang selanjutnya adalah estimasi waktu yang akurat. Ini yang bagus. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan tim proyek. Kalau proyeknya tim kerjanya bagus, maka akan sangat memperhatikan dalam penyusunan jadwal ini. Terus ya seperti itu. Selanjutnya adalah manfaat dari penyusunan jadwal. Seperti yang tadi saya sebutkan, manfaatnya itu supaya tidak ngaret, mengurangi risiko keterlambatan, mengurangi risiko ngaret. Itu yang paling utama. Tepat waktu, teratur, efisien. Terus yang selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya secara lebih baik. Karena sumber daya kalau tidak dimanfaatkan secara tidak baik, maka akan sangat
akan tidak teratur gitu, akan mempengaruhi pada efisien dan tidak efisiennya dalam hal itu. Nah, ya seperti itulah. Terus selanjutnya manfaat yang selanjutnya tadi itu manfaat adalah memudahkan monitoring proyek itu. Terus yang selanjutnya adalah tantangan dalam penyusunan jadwal. Ada beberapa tantangan yang saya temukan dalam penyusunan jadwal. Yang pertama adalah perubahan mendadak dalam proyek. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Lagi-lagi sumber daya, karena sumber daya itu sangat yang paling berpengaruh. Terus yang ketiga adalah ketidakpastian dalam estimasi waktu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada pemaparan kali ini. Jadi seperti itu mengenai penyusunan jadwal perencanaan dan evaluasi efektivitas pemeliharaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin banyak kekurangan ya. Mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.